Degradasi moral merujuk pada kondisi di mana terjadinya penurunan moralitas pada individu atau kelompok, di mana moralitas tersebut acap kali melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Di era digitalisasi dan globalisasi ini, semua elemen masyarakat dituntut untuk tumbuh dan menguasai teknologi, yang terkadang sering melupakan atau mengesampingkan moral, norma, dan nilai yang seharusnya tumbuh dalam masyarakat. Melalui pendidikan Pancasila yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, diharapkan peserta didik dapat mempertahankan dan lebih menguatkan nilai moral mereka, baik sebagai peserta didik ataupun sebagai anggota masyarakat. Halo, saya Fitria Priyanti, Guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 73 Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua 2023 Universitas Negeri Jakarta. Literasi tentang apa itu undang-undang dan apa saja sih yang pernah diterapkan, undang-undang apa saja sih yang pernah diterapkan di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau membahas tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita itu kalian diharapkan mampu menganalisis periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1940 hingga keluarnya Presiden Republik Indonesia 1945. Kembali lagi ke Undang-Undang 1945. Jadi kalian diharapkan mampu menguraikan hasil analisis dari periodisasi pemberlakuan undang-undang tersebut. Ya, Ibu selalu menanyakan sama kalian sebelum kita akan membahas materi tentang periodisasi ini. Ibu mau tanya, pernah nggak sih kalian pernah tidak Indonesia mengalami perubahan undang-undang? Pernah. Apa aja? Boleh berdiri dulu. Jadi kita pernah mengalami kita di Indonesia sebelum memasuki atau menerapkan Undang-Undang Dasar 1945, kita tuh pernah mengalami perubahan-perubahan. Kenapa kita mengalami perubahan-perubahan itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita mengalami perubahan-perubahan? Karena ketika sebuah negara yang merdeka pertama kali, dia tidak langsung, istilahnya nggak langsung cocok lah sama undang-undang atau dasar negara yang dipakai. Satu negara itu kan banyak kekuasaannya atau kepala
pergantian dasar negara yang sekiranya sesuai dengan kepala negara pada saat itu, atau sekiranya sesuai dengan sistem pemerintahan yang diterapkan pada saat itu, ya. Nah, kemudian bagaimana ketentuan tentang prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Jadi kalau misalkan ada perubahan, otomatis ada prosedur nggak? A. Urutan, atau tata cara, atau bahasa kalian itu step. Tahu nggak? Apa itu? Nih, stepnya adalah jadi kalau misalnya kalian masih ingat apa namanya kekuasaan lembaga yang merubah undang-undang yang merubah yang merancang itu kan DPR ya, yang merubah itu DPR. Maka perubahan undang-undang itu berhubungan sampai MPR itu apa? MPR itu lembaga negara konstitusi. Nih, prosedur perubahan undang-undang. Mengacu pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, usul perubahan pasal undang-undang sekurang-kurangnya di sini. Nanti kalian boleh silakan searching, ya. Periodisasi perubahan undang-undang versi buletnya, ya, pakai bahasa Inggrisnya, ya. Kemudian ada Undang-Undang Dasar tadi yang disebutkan sama Zara, ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kita 1949. Periodisasinya itu kayak gimana? Ada pusat kekuasaan, kemudian pembentukan kabinet, kemudian dari kekuasaan ini ada pembentukan pembagian kekuasaan. Kan di Indonesia itu kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga kan, tetapi dibagi-bagi. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Biar merata, agar tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut, ya. Jadi kekuasaannya merata. Jadi setiap perubahan undang-undang dan undang-undang yang dipakai di satu negara, maka semuanya elemennya itu berubah.
pembagian kekuasaannya juga berubah. Nah, Undang-Undang Dasar 1950 ya, ini juga sama. Pakai sistem pemerintahnya apa? Sistem pemerintahannya parlementer dan presidensial. Ya. Undang-Undang Dasar 1950 berarti orde lama atau orde baru? Kemudian habis setelah penerapan Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu hanya berlaku, yes, itu ada yang namanya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang kita pakai, ya. Jadi dari sistem pemerintahannya aja sudah berubah, ya kan, dari demokrasi liberal, demokrasi parlementer ke demokrasi Pancasila. Karena pada saat itu Orde Baru itu menginginkan demokrasi Pancasila diterapkan secara seluruhnya. Siapa itu Orde Baru? Kalau Orde Lama? Insinyur Soekarno. Kalau setelah Soeharto siapa? Kenapa B.J. Habibie naik menjadi presiden? Karena Soeharto mengundurkan diri, ya. Karena ada tragedi apa pada saat itu? Tragedi Trisakti atau tragedi tahun 1990. Sebenarnya ini masih gamblang, ya. Kalian juga pasti belum mengerti. Tujuan ibu kalian menganalisis tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Kalian boleh di scan ini nih, mari kita berdiskusi. Kalian boleh di scan di sini. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya? Silakan kalian yang bisa nggak? Kalau sudah bisa dibuka, minggu kemarin ibu sudah minta kalian untuk membawa karton putih. Kalian silakan dibuka. Kemudian materi yang ibu kasih di situ, minta tolong kalian analisis tentang perubahan perundang-undangan. Dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ini bagi setiap kelompoknya ya. Izin saya boleh digambar. Ini soalnya si D ini geng, 1, 2, kelompok 3. Oke, baik teman-teman semuanya, anak ibu, perhatikan, silakan kalian menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian hasil analisis kalian yang setelah kalian interaksi itu, kalian tuangkan ke dalam kertas karton ini, dibuat mind mapping sesuai dengan kreasi kalian, kreativitas kalian. Kemudian kalian setelah itu satu persatu dari kalian mempresentasikan hasil analisisnya. Oke? Sekarang ibu sambil mengarahkan kalian untuk membuat karya kalian. Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Ini hasil diskusi saya. Kami dari Oke,
putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya, tidak tinggal diri kita. Bahwa kali ini kita membahas tentang periodisasi Undang-Undang Dasar 1945, di mana di Indonesia itu mengalami beberapa perubahan penerapan Undang-Undang Dasar. Ya, kenapa dirubah? Karena perubahan itu sesuai dengan sesuai dengan sistem pemerintahan yang diterapkan pada saat itu. Ya, perubahan yang terjadi bukan semata-mata atas dasar atas dasar kepentingan golongan, tetapi untuk kepentingan bersama. Jadi mana yang paling tepat yang akan digunakan untuk negara ini dalam menjalankan kepemerintahannya. Karena setiap dasar negara, undang-undang dasar itu kan dasar negara ya. Setiap dasar negara yang diterapkan di sebuah negara itu akan mempengaruhi kekuasaannya, apalagi tadi kabinetnya atau parlemennya, terus gubernurnya atau lembaga negaranya. Jadi pada saat terakhir penerapan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan sistem pemerintahannya Republik Demokrasi Pancasila, menerapkan bagaimana lembaga negara atau kekuasaan diterapkan sesuai dengan fungsinya. Kemudian presiden menjadi bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi juga simbol pemerintahan. Teman-teman semua, terima kasih pembelajaran kali ini. Kalian kalau mau ada pertanyaan silakan ditanyakan setelah ini. Boleh lewat WhatsApp group atau enggak kalian boleh tanyakan ke ibu di kantor. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Semangat untuk kita semua.